Halo Sobat Rumah Belajar, semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah ya. Yuk kita mulai saja pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Komayu Juniati, bisa dipanggil Ibu Ayu. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ikatan kimia, yang mana subtopiknya tentang elektron valensi, kestabilan elektron berdasarkan teori oktet atau duplet, dan proses terbentuknya ikatan ion dan contohnya. Jika kalian melihat gambar ini, kalian akan melihat keuuan orang yang berpasangan. Jomblo harap sabar ya. Makhluk hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan. Seperti halnya manusia, laki-laki dipasangkan dengan wanita. Begitu juga dengan atom. Atom akan berpasangan untuk mencapai suatu kestabilan. Fakta menunjukkan di alam bahwa unsur gas mulia atau golongan 8A merupakan atom yang tunggal. Hal tersebut karena gas mulia sulit bereaksi dengan atom gas mulia sendiri maupun dengan atom unsur lainnya. Karena itu, gas mulia dikatakan unsur yang stabil. Menurut G.N. Lewis dan W. Kessel menyatakan bahwa suatu unsur cenderung untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, sama halnya seperti konfigurasi elektron gas mulia. Dapat kalian lihat, elektron valensi gas mulia adalah 8. Hal tersebut dikatakan sebagai oktet. Sedangkan untuk helium, karena elektron valensinya 2, maka disebut dengan duplet. Lalu, bagaimana cara unsur golongan lain supaya bisa seperti gas mulia? Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berikatan kimia. Pada saat berikatan, atom dapat melepaskan elektron, menangkap elektron, atau menggunakan elektron secara bersama-sama untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, Sobat Rumah Belajar, di ikatan kimia ada 3 jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan ion, yang kedua ada ikatan kovalen, dan yang ketiga ada ikatan logam. Namun di video kali ini kita akan khusus mempelajari tentang ikatan ion. Nah, kalian pasti pernah mendengar kata ion kan? Ion adalah atom yang bermuatan, di mana muatan itu ada 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk unsur golongan 1A memiliki kecenderungan untuk melepaskan 1 elektron terluarnya dan membentuk ion 1+. Sedangkan untuk unsur golongan 2A memiliki kecenderungan untuk melepaskan 2 elektron terluarnya sehingga menjadi ion 2+. Sedangkan untuk unsur golongan 3A memiliki kecenderungan untuk melepaskan 3 elektron terluarnya sehingga membentuk ion 3+. Golongan 7A cenderung menangkap 1 elektron pada kulit terluarnya dan membentuk ion -1. Untuk unsur golongan 6A akan cenderung menangkap 2 elektron pada kulit terluarnya dan membentuk ion -2. Nah, Sobat Rumah Belajar, setelah kalian paham apa itu ion positif dan ion negatif, kalian akan mudah mempelajari ikatan ion. Jadi, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Baik Sobat Rumah Belajar, jadi kita akan lanjut ke contoh soal senyawa ion sekaligus mengetahui senyawa ion apa saja yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contoh soal 1 yaitu senyawa ion apa yang terbentuk dari atom 11Na dan 17Cl. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengkonfigurasikan masing-masing unsur ini ya, yaitu setelah dikonfigurasikan dia akan menjadi 281 dan Cl menjadi 287. Nah, seperti yang kalian lihat di sini belum stabil seperti gas mulia. Jadi supaya stabil untuk Na
dia harus melepaskan satu elektron keluarnya sehingga menjadi ion positif. Nah, untuk Cl supaya stabil dia harus menangkap satu elektron sehingga dia menjadi ion negatif. Nah, kemudian kalian buat reaksinya menjadi Na, karena telah melepas satu elektron maka menjadi Na+, sedangkan Cl yang sudah menangkap satu elektron menjadi Cl-. Nah, ini elektronnya bisa kita hilangkan sehingga dia reaksinya akan menjadi Na+ ditambah Cl- menjadi NaCl. Inilah contoh senyawa ion garam dapur yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita buat animasinya, ya, jadi bisa kalian lihat ya, tadi Na akan melepaskan satu elektronnya dan Cl akan langsung menangkap elektron dari Na tersebut. Nah, sehingga mereka akan menjadi muatan positif dan negatif. Karena ada muatan positif dan negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Jadi senyawa ion apa yang terbentuk dari atom 12 Mg dan 17 Cl? Ya, kita konfigurasikan masing-masing 12 Mg menjadi 282 dan 17 Cl menjadi 287. Nah, sama seperti tadi ya, Mg supaya menjadi stabil dia harus melepas dua elektron maka menjadi ion positif, sedangkan Cl menangkap satu elektron dan menjadi ion negatif. Kalau kita buat reaksinya maka Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron, sedangkan Cl karena menangkap satu menjadi Cl-. Nah, ini kita tidak bisa langsung coret ya karena jumlah elektronnya berbeda. Jadi supaya bisa kita harus samakan dulu. Untuk Mg kita kalikan 1, sedangkan untuk Cl kita kalikan 2. Nah, setelah kalian kalikan, kita buat hasilnya. Mg dia tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, sedangkan Cl karena kalikan 2 ini semuanya harus rata kali 2. Yaitu di sini dia akan menjadi 2. Kemudian elektronnya juga berubah ya, menjadi 2 elektron, sedangkan Cl-nya juga 2 di depannya, yang disebut dengan koefisien. Nah, ini baru bisa kita coret ya karena sudah sama elektronnya. Maka kita buat hasilnya yaitu menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl- menjadi MgCl2. Nah, supaya tidak bingung kita lihat animasinya dulu. Baik, untuk animasinya sekalian lihat ya. Mg melepas satu ke Cl, kemudian tambah lagi satu ke Cl. Nah, baru mereka berikatan menjadi MgCl2. Dari situlah kelihatan bahwa Cl-nya harus 2 karena Mg melepaskan 2 elektron sedangkan Cl itu hanya bisa menerima 1. Ulangi lagi. Ya, ini seperti itu ya. Sobat Rumah Belajar, itu tadi materi ikatan kimia khususnya ikatan ion. Semoga kalian semua paham dan senang ya belajar bersama Ibu. Salam Rumah Belajar. Dadah.